Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 23C. Tamparan itu tepat mengenai tengkuk dan tubuh Jaka Bintara terputar. Akan tetapi dia dapat bertahan, masih berdiri sambil menggunakan kedua tangan memegangi kepalanya yang terasa berpusing. Kedua matanya dipejamkan. Tepat ketika tamparan Aji itu mengenai tengkuk, dengan cermat sekali Kisalmun si tukang kendang memukul kendangnya sehingga terdengar suara berdentam keras seolah pukulan itu yang mengeluarkan suara. Penonton bersorak. Jelas tampak oleh mereka betapa tamparan itu mengenai tengkuk dan melihat pula betapa tubuh Jaka Bintara terputar lalu berdiri sambil memejamkan mata dan memegangi kepalanya. Tentu saja Jaka Bintara menjadi marah bukan main. Biarpun dia telah terkena pukulan, namun dia masih memandang rendah karena pukulan itu tidak sampai merobohkannya dan dia mengira bahwa lawan sudah mengerahkan seluruh tenaga sehingga berarti bahwa lawannya hanya memiliki ilmu silat yang amat cepat namun tidak memiliki tenaga yang mengkhawatirkan. Kalau tenaga lawan hanya sebegitu, biarpun dia dipukul 5 kali, dia tidak akan roboh. Akan tetapi sekali saja dia dapat membalas, pasti lawan akan roboh dan mampus. Ambrol dadamu. Dia membentak lagi dan kini dia menyerang dengan tendangan kakinya yang panjang. Namun, seperti tadi, Aji hanya mengelak dan cepat sekali tangannya menyambar, menangkap tumit kaki yang menendang dan sekali mengerahkan tenaga, dia melontarkan tubuh lawan dengan mendorong ke atas. Tanpa dapat dihindarkan lagi tubuh Jaka Bintara terlempar ke atas. Namun dia dapat berjungkir balik mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga tidak terbanting jatuh, dapat turun ke atas papan panggung dengan kedua kaki lebih dulu. Namun tetap saja dia terhuyung-huyung. Kembali terdengar sorak-sorai, kini lebih gempita daripada tadi. Orang-orang mulai merasa lega, senang dan gembira, maklum bahwa pemuda asing itu benar-benar mampu mengatasi jagoan Banten itu. Jaka Bintara merasa seolah kulit mukanya ditoreh. Dia merasa malu dan karenanya lalu menjadi marah yang membuat kedua matanya seolah berubah merah dan mulutnya seperti berbusa. Dia memandang Aji yang berdiri santai di depannya dengan sinar mata seolah hendak membakarnya dengan sinar matanya. Keparat rasakan pembalasanku. Dia merangkap kedua tangan dalam bentuk sembah, mulutnya berkemak-kemik membaca mantera. Kemudian menggosok-gosok lagi kedua tangannya dan sekali ini bukan asap hitam saja yang tampak di antara kedua tangannya, melainkan nyala api. Lalu dia menekuk kedua lututnya, mendorongkan kedua tangan yang sudah bernyala ke arah Aji. Aji Analabanu. Nyala api yang bersinar-sinar menerpa ke arah Aji. Akan tetapi sejak tadi Aji sudah siap siaga, maklum bahwa lawan menggunakan Aji pukulan yang ampuh. Maka dia pun menyambut dengan dorongan kedua tangannya sambil mengerahkan tenaga sakti Surya Chandra. Wutut. Bres. Tubuh Jaka Bintara tersentak ke belakang dan terlempar sampai keluar dari panggung, jatuh ke bawah panggung. Aji menggunakan kekuatan untuk bertahan dan lawannya itu terpental oleh tenaganya sendiri yang membalik. Jaka Bintara muntah darah, terluka oleh tenaganya sendiri yang membalik. Melihat ini, Tumenggung Jayasiran cepat menyuruh prajurit pengawal untuk menolong pemuda itu dan memapahkan ke tempat duduknya. Tepuk tangan dan sorak-sorai menyambut kemenangan Aji. Akan tetapi pada saat itu, Kiai Sidi Kawasa telah berada di atas panggung berhadapan dengan Aji. Lindu Aji, Andika telah berhasil mengalahkan muridku. Sekarang lawanlah gurunya. Kalau Andika mampu mengalahkan aku, barulah Andika patut disebut seorang muda yang sakti mandraguna. Ucapan Kiai Sidi Kawasa itu terdengar lemah lembut. Aki memandang kakek itu dan maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang tua yang berilmu tinggi. Maka dia lalu menyembah dan memberi hormat. Maaf, Eyang. Dengan siapakah saya berhadapan? Hehe, orang muda, Andika belum mengenal aku? Sudah sepantasnya karena aku bukan orang sini, melainkan datang dari Banten. Namaku adalah Kiai Sidi Kawasa. Diam-diam Aji terkejut. Dia pernah mendengar nama datuk dari Banten ini. Ah,
Kiranya Eyang adalah Kiai Sidi Kawasa yang terkenal sakti mandraguna itu. Saya tidak mempunyai persoalan dengan Eyang, mengapa Eyang menantang saya? Tidak mempunyai persoalan? Andika telah merobohkan muridku Raden Jaka Bintara. Sudah sepatutnya aku sebagai gurunya membelanya dan menebus kekalahannya. Maaf, Eyang. Saya yakin bahwa Eyang adalah seorang yang bijaksana sehingga mengetahui bahwa murid Eyang telah melakukan kekejaman. Semestinya Eyang sendiri yang turun tangan memberi ingat dan memberi hukuman kepadanya agar nama besar Eyang tidak terseret ke dalam kecemaran. Saya hanya membela mereka yang diperlakukan sewenang-wenang oleh Jaka Bintara, harap Eyang dapat memakluminya. Ucapan yang halus dan merendah dari Aji ini oleh Kiai Sidi Kawasa dianggap sebagai tanda rasa takut. Dia mengedikkan kepalanya yang kecil dan botak, lalu berkata lantang. Heh, Lindu Aji, kalau engkau merasa bersalah, berlututlah dan mohon ampun kepadaku. Aji berkata dengan tenang. Maaf, Eyang. Saya tidak dapat minta ampun karena saya tidak merasa bersalah. Kalau begitu tidak ada jalan lain. Andika harus bertanding dengan aku untuk menentukan siapa yang lebih sakti. Saya tidak bermusuhan dengan Eyang, akan tetapi kalau Eyang memaksa saya bertanding, apa boleh buat? Akan saya layani. Bagus, bersiaplah Andika, Lindu Aji. Kata kakek itu. Tahan, harap jangan bertanding. Tiba-tiba terdengar suara dan Tumenggung Jayasiran berlari-lari ke tengah panggung melerai mereka yang hendak bertanding. Anak Mas Tumenggung, kenapa menghalangi saya yang hendak memberi hajaran kepada bocah sombong ini? Tanya Kiai Sidi Kawasa penasaran. Paman. Baru saja saya tahu bahwa anak Mas Lindu Aji ini bukan orang lain, bukan musuh. Lalu Tumenggung itu menghadapi Aji dan bertanya. Bukankah Andika yang telah menyelamatkan Gusti Adipati Pangeran Mas Gede? Ternyata tadi ketika Tumenggung itu mendengar nama Lindu Aji, dia teringat akan berita yang terdengar olehnya tentang pemberontakan Tumenggung Jaluisa yang gagal karena sang Adipati diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Lindu Aji bersama dua orang kawannya. Setelah bertanya-tanya kepada beberapa orang pengawal akhirnya dia yakin bahwa pemuda itulah penolong sang Adipati, maka cepat-cepat dia melerai pertandingan antara pemuda itu dan Kiai Sidi Kawasa. Aji mengangguk dengan hormat. Dia tahu bahwa Tumenggung ini adalah tuan rumah dan dia lalu menjawab. Benar, Paman Tumenggung. Kalau begitu maafkan bahwa tidak sejak tadi aku menyambutmu, anak Mas. Dan lebih menyesal lagi aku tidak mencegah pertandingan ini. Anak Mas Lindu Aji, silakan duduk di atas dan kalau Andika ingin berjoget dengan Neneng Salmah, silakan. Kami akan menyuruh ia datang melayani Andika berjoget. Aji tersenyum. Tidak perlu, Paman. Saya tidak ingin berjoget, hanya tadi tidak tahan melihat perlakuan sewenang-wenang. Sesungguhnya saya merasa heran sekali mengapa Paman membiarkan penyiksaan dan penghinaan itu terjadi. Tumenggung Jayasiran tersenyum merikuh. Maafkan anak Mas. Tadi pun saya kira mereka itu hanya bertanding seperti biasa saja, tidak tahunya menjadi sungguh-sungguh. Saya merasa menyesal sekali dan akan menghentikan pertandingan ini. Cukup dengan berjoget saja, secara bergiliran, tanpa pertandingan. Silakan masuk, anak Mas. Aji menggeleng kepalanya. Terima kasih, Paman Tumenggung. Saya akan pergi untuk mencari tempat penginapan. Kalau ingin menginap, kenapa harus mencari tempat lain? Menginaplah saja di sini, anak Mas. Andika adalah penyelamat Gusti Adipati, sudah sepantasnya kalau kami menyambutmu dengan segala senang hati dan kehormatan. Kami ikut berterima kasih atas pertolonganmu itu. Terima kasih, Paman. Saya mencari penginapan di luar saja. Selamat malam. Aji memandang ke arah wajah Kiai Sidi Kawasa dan melihat betapa sinar mata kekek itu ditujukan kepadanya dengan penuh rasa dendam. Dia maklum bahwa selanjutnya dia harus berhati-hati karena dendam seorang seperti kakek ini amatlah berbahaya. Setelah memberi hormat kepada Tumenggung itu, dia pun melompat turun dari panggung dan meninggalkan tempat itu.
Selagi Aji berjalan untuk mencari tempat penginapan, tiba-tiba seorang laki-laki setengah tua menghadangnya dan bertanya dengan suara lembut dan ramah. "Apakah Denmas mencari tempat penginapan?" Aji mengangkat muka memandang. Sinar lampu gantung di depan sebuah rumah tak jauh dari situ cukup menerangi wajah orang itu. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, berpakaian seperti petani sederhana dan sikapnya lugu, sama sekali tidak mencurigakan. "Benar sekali, Paman. Akan tetapi jangan sebut aku Denmas karena aku bukan seorang priai. Apakah Paman mengetahui di mana ada tempat penginapan di kadipaten ini?" "Den." "Ah, anak mas. Kalau anak mas sudi, silakan bermalam di rumah kami. Kami akan senang sekali kalau anak mas sudi bermalam di rumah kami yang buruk." Lindu Aji menjadi tertarik dan dia mengamati wajah orang itu penuh selidik. "Paman siapakah dan mengapa Paman yang belum mengenalku sudah begitu baik hati menawarkan untuk aku bermalam?" Mendengar nada suara Aji, orang itu cepat menjawab. "Harap jangan curiga, anak mas. Aku sudah mengenal anak mas Lindu Aji dengan baik, sejak di tempat pesta tadi. Aku biasa dipanggil Mang Engkos, dan aku adalah ayah dari Sudarman yang malang, yang menderita cedera karena kekejaman orang Banten tadi. Karena anak mas telah menghajar jagoan Banten tadi, maka kami berterima kasih sekali dan mendengar anak mas membutuhkan tempat bermalam, maka berterima kasih sekali. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Dan mendengar anak mas membutuhkan tempat bermalam, maka aku cepat mengejarmu dan menawarkan rumah kami sebagai tempat bermalam." Aji mengangguk-angguk, mengerti dan dia merasa senang untuk bermalam di rumah keluarga Sudarman, pemuda tampan kerempeng yang tadi dengan gagah berani melawan Jaka Bintara. "Terima kasih atas kebaikan hatimu, Paman." Mang Engkos. Bagaimana dengan keadaan Sudarman sekarang? Marilah kita pulang, anak mas dan Andika dapat melihat sendiri keadaannya. Menurut ahli pengobatan yang memeriksanya, dia mengalami patah tulang kaki tangan, akan tetapi dia akan sembuh. Yang lebih parah keadaannya adalah Ki Baja. Dia juga berada di rumah kami, sedang dirawat ahli pengobatan itu. Aji mengerti. Dia tadi melihat betapa Sudarman hanya patah tulang tangan dan kakinya, akan tetapi gurunya, Ki Bajra, terkena pukulan berhawa panas yang ampuh sekali. Aji mengikuti Mang Engkos ke rumah keluarga itu yang berada di pinggir kota, di bagian yang sunyi karena rumah itu agak terpencil. Sebuah rumah yang cukup besar walaupun sederhana. Ternyata di rumah itu hanya tinggal Mang Engkos yang sudah menduda dan putra tunggalnya, yaitu Sudarman dan beberapa orang keponakan laki-laki yang suka datang untuk membantu pekerjaan Mang Engkos di sawah ladang. Para keponakan ini pun menjadi murid Ki Bajra yang sudah beberapa tahun tinggal di rumah Mang Engkos karena kakek ini seorang perantau yang tidak mempunyai keluarga. Aji memeriksa keadaan Sudarman yang rebah di dalam sebuah kamar di atas tempat tidur kayu. Pemuda itu tersenyum ketika diperkenalkan kepada Aji. Dia sudah mendengar dari saudara-saudara seperguruannya betapa Aji telah menghajar keras jagoan dari Banten itu dan menyelamatkan Neneng Salmah dari penghinaan. "Andika hebat sekali dapat mengalahkan Jaka Bintara yang digda itu," kata Sudarman sambil memandang dengan sinar mata kagum. Kaki dan tangannya dibalut kuat-kuat dan biarpun dia menderita nyeri yang cukup hebat, namun wajahnya tersenyum dan sedikit pun tidak tampak menderita. "Bagaimana Darman? Apakah tidak terasa nyeri lagi?" tanya ayahnya sambil duduk di tepi pembaringan. "Tentu saja nyeri, Bapak. Panas, berdenyut-denyut dan seperti ditusuk-tusuk," jawab Sudarman, akan tetapi sambil tersenyum memandang ayahnya. "Akan tetapi, kulihat wajahmu sama sekali tidak tampak menderita, Darman. Bagaimana mungkin itu? Engkau malah tersenyum-senyum seolah merasa enak saja," kata Mang Engkos dengan heran. Sudarman memandang kepada Aji yang masih berdiri di situ dan tersenyum lebar. "Lalu bagaimana, Bapak? Apakah aku harus menjerit-jerit dan menangis? Itu pun tidak akan mengurangi rasa nyeri. Yang patah adalah tulang kaki tangan saya,
yang nyeri adalah kaki dan tangan itu, bukan aku, Bapak. Kata pemuda itu sambil menunjuk dada sendiri. Bagaimana ini? Aku tidak mengerti, Darman. Kalau engkau merasa nyeri, bagaimana wajahmu dapat tersenyum dan berseri-seri seperti ini? Tanya Mang Engkos sambil menggeleng-geleng kepalanya. Haha, Bapak. Inilah satu di antara ilmu-ilmu yang kupelajari dari Bapak Guru. Aku yakin Kisanak yang sakti mandraguna ini dapat menjelaskannya kepadamu. Mang Engkos menoleh kepada Aji yang masih berdiri dan mendengarkan percakapan antara anak dan ayah itu sambil tersenyum. Anak Mas Lindu Aji, benarkah Andika mengerti apa yang diucapkan anakku tadi? Jangan-jangan dia itu bicara ngaco karena nyeri dan demam. Aji mengangguk. Aku mengerti, Paman. Begitulah kalau sang rasa sudah masuk ke dalam nyeri sehingga menjadi satu, tidak ada perpisahan antara nyeri dan rasa sehingga orangnya tidak tahu lagi apakah yang dirasakan itu nyeri ataukah nikmat. Bagaimana ini? Aku menjadi tambah tidak mengerti. Kata Mang Engkos. Sudahlah, Bapak. Hal itu tidak akan dimengerti oleh yang belum menguasai ilmu itu. Pokoknya, kita terima tanpa perlawanan, tanpa keluhan, menerimanya tidak sebagai kenyerian, melainkan sebagai sesuatu yang wajar. Kisanak, aku tadi mendengar tentang pertandingan melawan Jaka Bintara. Hebat sekali. Siapakah namamu tadi? Namaku Lindu Aji. Andika masih muda sekali namun sudah sakti mandraguna, Akimas Aji. Sekarang aku minta agar Andika tidak kepalang tanggung menolong dan menyelamatkan orang. Aji memandang pemuda yang rebah telentang di atas pembaringan itu dengan sinar mata bertanya. Menolong dan menyelamatkan siapakah, Kakang Mas Sudarman? Siapa lagi kalau bukan Neneng Salmah? Tolong selamatkan ia, Dimas. Ia seorang gadis yang baik sekali, walaupun bekerja sebagai seorang ledek. Akan tetapi, ya kenapa? Tanya Aji. Setelah peristiwa tadi, aku merasa gelisah sekali, Dimas. Aku sendiri dan Bapak Guru sudah tidak berdaya, dan Neneng Salmah tidak mempunyai pelindung. Padahal peristiwa tadi. Aku yakin bahwa ia berada dalam bahaya besar. Bahaya besar? Bahaya apa dan siapa yang akan mengganggunya? Siapa lagi kalau bukan orang Banten itu? Aku melihat sikapnya dan orang seperti itu tentu tidak akan mau berhenti sebelum niat busuknya terlaksana. Dan Tumenggung Jayasiran agaknya amat menghormatinya. Dengan campur tangan sang Tumenggung, tidak mungkin Neneng Salmah akan dapat lolos dari cengkeraman orang Banten itu, kecuali kalau Andika mau menolongnya. Akan tetapi bagaimana caranya, Kang Mas Sudarman? Begini, Dimas. Malam ini biar Andika diantar Bapak berkunjung ke rumah Ki Salmun, yaitu ayah Neneng Salmah. Biar Bapak yang menerangkan bahwa sebaiknya Andika bermalam di sana untuk menjaga kalau-kalau ada bahaya mengancam gadis itu. Andika tentu bersedia menolong, bukan? Aji mengerutkan alisnya. Tentu saja aku selalu siap sedia menolong siapapun juga. Akan tetapi kalau aku bermalam di sana, apa akan kata orang? Tentu akan menjadi bahan pergunjingan bahwa ada apa-apa yang tidak pantas antara aku dan Neneng Salmah. Peduli apa dengan gunjingan orang, Dimas? Yang penting kan kita tidak melakukan hal tidak pantas. Kalau Andika menolak lalu besok mendengar bahwa Neneng Salmah mengalami bencana, apakah Andika tidak akan menyesal? Kata Sudarman dengan suara mendesak. Aji mengerutkan alisnya. Benar juga apa yang dikatakan pemuda yang bijaksana ini. Biarpun orang sedunia menuduhnya, kalau memang kenyataannya dia tidak melakukan apa yang dituduhkan orang, megapa dia mesti pusing. Gurunya juga selalu mengajarkan bahwa yang penting bagi seseorang adalah eling lan waspodo, ingat dan waspada, yaitu ingat setiap saat dan menyerah kepada Gusti Allah dan waspada terhadap pikiran, kata, dan perbuatan sendiri. Kalau kita waspada dan sadar bahwa kita bersalah, inilah yang penting dan harus kita ubah. Sebaliknya kalau kita tidak bersalah, mengapa harus memusingkan gunjingan orang?
Dan kalau benar besok terjadi sesuatu yang mencelakakan Neneng Salmah padahal dia menolak bermalam di sana, tentu saja dia akan merasa menyesal bukan main. Apa yang dikatakan Darman itu benar, anak Mas Lindu Aji. Mari kuantar Andika berkunjung ke sana. Aji mengangguk dan berangkatlah mereka berdua ke rumah Neneng Salmah yang berada di sebelah utara tepi kota Kadipaten Sumedang. Akan tetapi, begitu tiba di rumah Ki Salmun, mereka menemukan Ki Salmun menangis kebingungan. Mang Engko segera bertanya apa yang telah terjadi sedangkan Aji mendengarkan dengan alis berkerut. Ketika Ki Salmun melihat Aji dan mengenalnya sebagai pemuda perkasa yang tadi telah menghajar Jaka Bintara, dia lalu berlutut menyembah-nyembah. Raden, tolonglah anak saya. Tolonglah Neneng Salmah. Aji memegang kedua pundak Ki Salmun dan menariknya bangkit. Tenanglah, Paman. Tenang dan ceritakan apa yang terjadi. Serombongan prajurit datang dan memaksa Neneng Salmah ikut ke rumah Raden Tumenggung Jayasiran yang memanggilnya. Anak saya menolak akan tetapi dipaksa, diseret ke dalam kereta dan dibawa pergi. Kata Ki Salmun dengan bingung. Kapan hal itu terjadi, Paman? Tanya Aji. Baru saja dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tolonglah. Tolong anak saya, Raden. Mang Engkos, temani paman ini dulu. Aku hendak menyusul dan menolong Neneng Salmah. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban tubuh Aji berkelebat lenyap karena dia sudah mempergunakan Aji Bayu Sakti, meloncat dan berlari secepat angin menembus kegelapan malam menuju ke rumah Tumenggung Jayasiran. Ternyata rumah gedung itu telah sepi. Pesta tadi telah bubar, hanya tinggal bekasnya saja, daun dan kertas bekas pembungkus makanan berserak di pekarangan, di bawah panggung. Aji memasuki pekarangan yang sepi, lalu menyusup ke samping dan melompati pagar tembok samping yang tidak begitu tinggi. Dia turun ke sebelah dalam yang ternyata merupakan sebuah taman dan menyelinap di antara pohon dan semak menuju ke gedung yang sudah tampak sunyi itu. Dia bingung karena tidak tahu di mana Neneng Salmah berada, akan tetapi dia yakin bahwa tentu gadis penari itu dibawa ke gedung ini. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.